majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali bisa bersua, saling menyapa di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Allahumma ja'al istima'ana hadha istiba'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahrumah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat ini,
mudah-mudahan langkah kita ke sini Allah jadikan sebagai penambah panjangnya catatan pahala kita, meningkatkan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengikuti dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, yauma tublas sarair innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa mengembalikan kita pada hari dinampakkan segala yang rahasia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, as-sarair jamak sarirah. Sarirah maknanya adalah rahasia yang ada di dalam hati kita, yang tidak diketahui kecuali yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Ada yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Apa itu? Rahasia tersembunyi, tapi ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Kalau rahasia itu minimal ada kita yang tahu. Kita, rahasia saya dengan Allah, Allah tahu. Ada yang lebih rahasia daripada itu, yang lebih tersembunyi. Apa itu? Yang hanya diketahui oleh Allah. Saya sendiri tidak tahu. Jadi Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya. Misalnya besok antum makan apa? Tidak tahu kan? Tahu? Tidak. Tapi Allah tahu tidak? Tahu. Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, as-sarirah adalah sesuatu yang sifatnya batin, yang ada pada diri seseorang. Nah, hari ini kita masih bisa bersembunyi. Hari ini kita masih bisa berahasia. Tetapi besok tidak. Dan memang rahasia itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Manusia dalam hal ini terbagi kepada tiga. Ada orang yang berusaha memperbaiki tampilan zahirnya. Zahirnya, Masya Allah, beribadah sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang disyariatkan. Sungguh-sungguh melakukan apa yang disyariatkan. Tidak mau salat kecuali seperti apa Nabi salat. Tidak mau berpuasa kecuali seperti apa Nabi berpuasa. Tak melaksanakan haji kecuali seperti apa Nabi naik haji. Tak beristri kecuali kecuali satu, ya, tidak bisa kecuali Nabi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi semuanya gerak-geriknya harus, cuman kadang-kadang terlupa membenahi as-sarirah, membenahi yang rahasia. Sehingga tidak jarang seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, tidak jarang kita khususnya di kalangan al-khalaf, kalangan kita yang hari ini sibuk dan Masya Allah perhatian sangat besar pada masalah ini, menghidupkan syariat dan sunnah Nabi SAW, tapi lupa untuk menata, lupa untuk mengatur dan memperhatikan masalah
yang ada dalam hati, sehingga masih ada di dalamnya sifat-sifat ujub, sifat-sifat kagum pada diri sendiri. Ada sifat-sifat riya yang bila tidak dipuji merasa hidup tak berarti, sehingga kadang-kadang memisahkan diri dari jemaah yang selama ini bersamanya. Masih ada sifat-sifat hasad dan dengki. Si fulan sama-sama dengan saya melakukan sesuatu, tetapi kenapa dia diangkat, saya diturunkan? Masih ada ghibah, benci yang tidak beralasan secara syar'i. Karena kalau benci syar'i berpahala. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu sekuat-kuat tali pengikat iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pihak kedua melihat banyak di antara saudaranya yang hanya memperhatikan masalah zahir, tampilan luar, beramal benar sungguh-sungguh dengan amalan yang terlihat, tetapi tidak memperhatikan masalah hati, karena terlihat angkuh dan sombong kadang. Lahir karena syaitan itu tak biarkan kita bebas dari apapun. Syaitan tak biarkan kita bebas. Kalau kita lulus dalam memelihara zahir, dia akan pindah ke batin. Maka di pihak lain ada pula melihat saudaranya yang sibuk dengan yang zahir, tampilan zahir, ibadah bagus, ya, zahirnya keyakinan bagus, tetapi tidak memelihara hati dari penyakit-penyakit tadi. Nah, mereka pun sibuk dengan membahas masalah-masalah hati. Masalah-masalah hati, menggembleng diri untuk tidak riya, menggembleng diri untuk tidak hasad, menggembleng hati untuk tidak dengki, menggembleng hati untuk tidak tamak. Tetapi mereka lupa pula memperhatikan al-zahir. Mereka tidak peduli mengamalkan apakah ini benar atau salah. Yang penting di sini. Yang penting di sini. Alasannya at-taqwa hahuna. Takwa itu kan di sini, bukan pada amalan zahir. Sampai-sampai ada pula yang disuruh berjilbab, tidak mau. Yang penting jilbabin hati dulu. Kalau hati sudah dijilbabin, tertutup dia. Hati tertutup, tak akan dapat hidayah. Jadi sibuk masalah hati, tetapi tidak mau memperhatikan masalah zahir. Padahal kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang saya muliakan, zahir tidak kalah pentingnya pula. Zahir tidak kalah pentingnya pula. Akan kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika beliau menyuruh kita salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti apa kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Saya tidak tahu apakah masih bertemu lagi dengan kalian setelah ini. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Dan ketika Nabi SAW melihat sahabatnya memakai cincin di tangan, di jari manisnya yang terbuat dari emas, Nabi panggil, dia ambil dan dibuangnya. Ini tampilan zahir. Dan ketika dilihatnya salah seorang sahabat, Amr bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sarungnya menyentuh tanah,
atau menutup mata kakinya dipanggil oleh Nabi SAW, irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Angkat pakaianmu karena sesungguhnya lebih bertakwa terhadap Rabbmu dan lebih menjaga kebersihan pakaianmu. Lalu dia beralasan, ya Rasulullah, kaki saya ada cacatnya. Nabi berikan alasan pula berdasarkan firman Allah. Alasan dia malu, lalu dia Allah malu kepada makhluk Allah, lalu Nabi bersebutkan ini inna khalqallahi kullahu hasan. Sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya baik. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Masya Allah. Baterai saya belum habis. Ini baterai udah mulai habis. Jangan-jangan ini disengaja. Ya, sebab semalam Ustaz lama-lama. Insya Allah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena memang ketika Natuna kami hampir tidak boleh istirahat Ustaz ya. Hampir tidak boleh. Ya, kasihan ya Ustaz, ada dari subuh tadi gitu. Ya, lepas subuh udah mulai sampai berangkat, sampai di sini turun pesawat, sholat sebentar, langsung lagi ke sini, pulang sebentar, balik lagi sini. Alhamdulillah. Jadi saya telepon tadi salah seorang ustaz, ya belum istirahat, kata beliau istirahat insyaallah di surga saja ustaznya. Istirahat nih, jadi semangat juga saya jadinya. Ya, saya hampir lupa pula bahwa kita mudah-mudahan masuk surga, amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi istirahat kita pada pekerjaan kita. Jadi kalau habis baterai tidak salah kita, ya salah baterai. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi sih? Hah? Antum lupa. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan Allah itu semuanya bagus. Masya Allah. Selepas itu la yura illa wahasira thawbihi ila ansafi saqaihi. Setelah dapat pernyataan Nabi bahwa ciptaan Allah semuanya baik, maka indah, maka dia pun tak terlihat setelah itu kecuali mengangkat pakaiannya ke pertengahan betis. Masya Allah. Berarti tampilan zahir adalah tanda baiknya yang ada di dalam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Ingat, di dalam jasad itu terdapat mudghah, segumpal daging. Bila ia baik, maka baik jasad semuanya, dan bila dia rusak, rusak semuanya. Nah, bila seseorang baik di hatinya, akan keluar yang baik di jasadnya, amalannya akan dia perhatikan. Oleh sebab itu maka kita dapatkan as-salafus salih radhiyallahu taala anhum, mereka bukan hanya sekedar menjaga manajemen hati, tetapi juga manajemen jasad. Jadi tampilan zahir harus terpancar dari bersihnya yang ada di dalam. Jadi ketika kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang dipuji Allah. Fala wa walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa la yajiduna hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang yang lebih dulu mendiami tanah Yathrib, Madinah, dan beriman,
Mereka mencintai yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, kaum muhajirin. Wala yajiduna hajatan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mengharapkan di dalam dada mereka sesuatu apapun karena kedatangan orang-orang muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya atas diri mereka sekalipun mereka dalam kesulitan. Nah, apa yang di dalam hati, karena mereka bukan berharap imbalan atau pemberian atau jasa yang disebut-sebut, sehingga mereka dengan demikian menampakkan dalam zahirnya bahwa mereka mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, bahkan lebih. Sampai-sampai mereka bersihnya hati membuat mereka rela berbagi, bahkan memberikan apa yang paling berharga bagi diri. Antum, yang paling antum hargai di antara yang kau punyai apa? Tidak punya harta, tidak punya bini, punya? Hah? Andai ada orang mengerling istrimu, gimana rasanya? Hah? Marah? Antum pemarah orangnya. Bilanglah cemburu, jangan marah dulu, cemburu. Nah, Masya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini karena cinta di dalam hati, seperti yang Allah sebutkan, bukan karena berharap apa-apa, maka dia bisa berbagi. Antum lihat Sa'ad ibn Rabi' ketika dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan saudaranya dari kalangan muhajirin, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Tuan-tuan tahu sendiri kaum muslimin bahwa para muhajirin ketika mereka selamat sampai ke Madinah, mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan di antara mereka ada yang tak bawa apa-apa. Seperti Abdurrahman, dia sampai di Madinah tidak punya apa-apa, walaupun di Madinah maka dia kaya. Buktinya ketika dia pergi ke pasar, dia tidak punya modal. Akhirnya dia ambil barang dari orang pasar Madinah, lalu dia ambil barang dengan cara berhutang. Berhutang. Setelah itu janji dibayar setelah laku. Akhirnya dia jualan di hari pertama, Masya Allah bisa membeli makanan untuk keluarga. Tidak lama selepas itu bisa pula beli mahar untuk menikah. Tidak tanggung-tanggung nikah seorang Ansor pula. Antum tahu orang Ansor cantik-cantik saya. Makanya maharnya mahal-mahal. Para penyair mengatakan, wa man khatabal hasna'a. Sambung. Sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik, siap-siap bayar mahar tinggi. Siap? Makanya tidak usah nak nikah sama orang Arab, jangan, mahal. Iya, mahal maharnya. Maka saya lama di Arab tidak berminat juga. Serius ini. Bukan tidak berminat, tidak sanggup. Saya tanya ketika hadir teman saya, ponakannya menikah. Menikah waktu itu, ponakannya itu polisi di Poldanya Madinah. Jadi saya datang, saya tanya sambil makan, ini berapa habis? Nah, menikah itu berapa habis? Katanya dihitungnya untuk sewa gedung sekian, mahar sekian, ini sekian, sekian, habis lebih kurang 300.000 rial. Murah itu katanya. Itu yang murah itu, bukan yang mahal itu. 300.000 kali 4.000. 1 miliar 200 juta. Makanya tidak mungkin saya akan melamar. Jadi bukan tidak berminat, sebenarnya tidak sanggup. Alhamdulillah, untung di sini, di negeri ini maharnya masih harga bersaing gitu. Seperangkat alat salat itu pun tidak bersyarat pula nak beli di pasar Bengkong, nak beli di pokoknya yang penting seperangkat alat
salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, akhirnya dia bisa menikah. Padahal di awal dia hijrah ke Madinah, dipersaudarakan dengan orang kaya, punya 2 istri, nama Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abdurrahman, ya akhi, inna li imra'atin. Saya punya istri 2. Masya Allah. Antum dengar itu mulai bergetar hati. Ya. Dan saya punya 2 bidang kebun. Punya 2 istri, punya 2 kebun. Nampaknya antum juga contoh ini. Jadi kalau nak punya istri 2, harus punya 2 kalau ada kebun 2 kapling. Ini 2 hektar gitu. Baru bisa. Kebunnya apa? Kebun emas. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya punya 2 istri dan punya 2 kebun korma. Silahkan kamu lihat di antara keduanya mana yang paling kamu sukai. Saya keluarkan surat cerai. Setelah sampai iddahnya kamu menikah. Sanggup sih? Ustaz, sanggup antum? Saya enggak. Serius, saya enggak. Paling saya bilang ambil yang paling tua. Itu udah bagus itu. Nah, ini silakan pilih. Kalau hanya ditawarin istri, mungkin antum pikir lagi kan. Ini enggak ditawarin untuk apa? Memiliki salah satu bidang kebunnya. Ya, saya punya 2 bidang kebun, silahkan pilih mana yang kau suka. Ini kalau bukan karena bersih di dalam, takkan keluar seperti ini bersihnya di luar. Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, yang dirahmati Allah SWT, kita dapatkan as-salaf, khususnya as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memang manusia biasa, tetapi mereka memperhatikan dua-duanya. Mereka tidak mau beribadah, tidak mau beramal kecuali harus benar, dan tidak mau pula beramal kecuali mesti ikhlas, mesti bersih. Makanya mereka itu disifati Allah dengan banyak sifat, di antaranya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, yang mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dari ketaatan. Wa qulubuhum wajilah, padahal hati mereka tetap merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ustaz, subhanallah, apa jawaban Abdurrahman? Bersih ketemu bersih. Ya, bersih ketemu bersih. Dia bukan berpikir untuk manfaat sendiri. Walaupun saudara ikhlas, tetapi tetap punya perasaan, ya, tetap punya rasa. Apalagi nanti diungkit-ungkit oleh syaitan, ya tak? Apa pula saya kasih pula istri kan, itu kan? Apa salahnya tadi sodorkan keponakan gitu kan? Atau masih banyak janda-janda di Madinah, saya biayai dia nikah, kok istri pula saya kasih? Nyesal dia nanti, mana tahu. Maka Abdurrahman bin Auf, yes, pantang melakukan seperti yang dikatakan oleh Tamsil Arab, idza kana akhuka aw sadiquka asalan fala tal'aqhu. Bila saudaramu itu manis seperti madu, jangan dijilat sampai licin. Karena kalau makan madu kan dijilat sampai licin. Nah, kalaupun saudaramu madu, tahu madu, tapi madu yang tidak asli nih Ustaz.
Sebab kalau madu asli marah istri dibawa pulang. Serius ini, cobalah tuh. Kalau madu asli marah istri bawa pulang. Tapi madu yang, makanya untuk nguji madu asli tak tidak, bawa pulang. Ya. Kalau istri masih senang menerimanya, maka madunya pasti tidak asli. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu. Saya tidak membutuhkan itu. Walakin dullani ala suq. Saya orang yang harus punya izzah. Makanya hati-hati yang bersih itu selalu menjaga izzah. Kalau kita kan enggak, prinsipnya asal tanduk mengena biar kepala berlumpur. Kan itu pepatah kita. Iya. Caklah palo baluluk asal ke tanduk mengono. Oh enggak tahu ya. Orang Natuna kok paham tuan-tuan, kok enggak? Lebih hebat orang Natuna kalau begitu ya. Nah, di sana banyak rancu rupanya. Nah, jadi biar tanduk berlumpur, biar kepala berlumpur, yang penting tanduk mengena. Ini kita harus rubah pepatah ini. Bukan kedak hormat kepada leluhur, tidak. Pepatah ini sesuai di zaman mereka. Tapi kita hari ini harus rubah. Ya, tanduk harus mengena, kepala harus bersih. Ya, artinya yang didapat, yang diinginkan dapat, tapi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang bersih, bukan dengan cara yang kotor. Kan itu maknanya itu. Biarlah kepala berlumpur asal tanduk mengena, berarti caranya kotor. Kalau kita tidak, tentu udah ngaji kan. Jadi yang penting kepala harus tetap bersih, biar tidak tanduk mengena. Itu tidak apa-apa tuh. Yang penting kepala tetap bersih. Yang penting hati saya tetap bersih, walaupun saya tidak dapat apa-apa. Jelas? Karena dalam dunia dakwah ini, dalam dunia apapun, kita akan dihadapkan dengan penyakit-penyakit ini kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, tanpa kecuali. Tidak ada kecuali ulama, tidak kecuali ustaz, tidak ada. Sampai ulama pun, mohon maaf ya, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, sampai ulama pun yang berkecimpung dengan ilmu, bila tidak melihat dan memperhatikan kebersihan hati itu, juga akan mengalami hal yang dialami oleh orang-orang yang tidak berilmu sama sekali. Seperti yang jelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, bahwasanya ada di antara ulama yang lemah di sisi amalnya, kuat di sisi ilmiahnya. Kalau sisi ilmu, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, misalnya hafal kitab fikih Imam Asy-Syafi'i, apa risalah Imam Syafi'i, tetapi pas giliran beramal sama dengan orang awam, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seolah-olah nggak ada ilmunya, lemah di situ, kalah oleh syahwat. Tetapi ada pula orang yang masya Allah kekuatan amalnya luar biasa, tetapi ilmunya lemah, sehingga dia tak tahan melihat syubhat, tak tahan dengan serangan syubhat, sampai memiliki dua kekuatan itu, kekuatan ilmu yang menjaganya daripada fitnah syubhat, dan kekuatan amal yang menjaganya dari fitnah asyahwat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada tiga jenis kita. Satu, sibuk dengan penampilan zahir, tapi hati tidak dijaga, sehingga amalnya siang ini dilakukan, siang itu juga sirna, karena ujub yang masuk di dalam hati. Apalagi sombong yang dipelihara, sampai-sampai kita melihat
yang tidak sama dengan kita, tak berarti sama sekali. Sibuk memperhatikan amalan orang, lupa menjaga amalan sendiri walaupun zahirnya bagus. Yang kedua, tidak peduli pula dengan yang zahir-zahir. Yang penting di sini asal hati bagus, asal niat ikhlas, pasti diterima. Ini juga keliru. Tetapi yang seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan yang dilakukan oleh as-salaf seperti yang Allah puji dalam Al-Quran dan Nabi SAW sanjung dalam hadis-hadisnya, bahwa mereka adalah senantiasa menjaga yang di dada, yang rahasia, dan mereka juga memperhatikan yang terlihat dan nampak. Syiar-syiar harus hidup. Mereka tidak mau melakukan kecuali yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang Allah dan Rasulnya inginkan, tidak melakukan hal-hal yang diada-adakan. Inilah as-sahabatul kiram alaihim ridwanullahi ta'ala wassalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saking pentingnya menjaga yang di dalam itu, sampai-sampai Allah SWT mengingatkan dalam banyak ayat. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa mengembalikan orang-orang yang sudah mati itu, yang sudah hancur tulang belulangnya itu. Kapan? Yauma tubalas sarair. Karena yang mati tak selesai dengan mati itu. Akan ada perhitungan dan penghitungan, akan ada pengadilan dan penghakiman, dan di sana semuanya la takhfa alaihi minkum khafiyah, tidak satu pun yang tersembunyi, walaupun kalian menyembunyikan, tidak ada yang tersembunyi lagi. Oleh itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku. Al-khizyi adalah keburukan kita diperlihatkan di depan orang sehingga membuat kita jatuh dan terhina. Jadi al-khizyu itu adalah kehinaan yang diketahui orang. Awak dah merahasiakan, tiba-tiba dibukakan. Dan itu kapan? Di akhirat. Maka Nabi Ibrahim yang merupakan nabi dan rasul yang maksum, ulul azmi minar rusul, berdoa kepada Allah SWT, Rabbi wala tukhzini yawma yub'atsun, dan jangan sampai engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kapan? Wala tukhzini yawma yub'atsun, jangan engkau hinakan pada hari mereka dibangkitkan. Siapa mereka ini? Manusia, diantaranya adalah umat-umatnya. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi Ibrahim khawatir andainya nanti mereka kan ini semuanya kenal bahwa saya rasul, saya nabi, saya orang saleh, ternyata ada sesuatu kesalahan yang akan diungkap pada hari kiamat. Maka dia memohon kepada Allah, jangan sampai itu terjadi. Artinya apa? Ya Allah, kalau seandainya ada kesalahanku, sekarang sajalah dimaafkan. Jangan sampai ditunggu sampai hari mereka dibangkitkan. Sebab hari itu la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak yang banyak tak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 87 sampai 89.
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Masya Allah, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang selamat. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa makna as-salim, berkata beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin juz 2 halaman 147, qala fi manzilati taslim, i'lam, ketahuilah, anna taslima, bahwa kata taslim yang berasal dari daripada yang berlaku kalimat as-salim, huwal khalasu min subhatin, yaitu yang bersih daripada syubhat. Tu'aridul khabar, yang menyanggah berita. Kan berapa banyak berita yang datang dari Allah, karena syubhat kita ingkari kebenarannya. Gara-gara syubhat. Bukan dalil, syubhat. Karena harus dibedakan antara dalil dengan syubhat. Misalnya ada orang yang mengatakan ketika kita ingatkan bahwa segala amalan yang tidak diajarkan Rasulullah dan tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah perbuatan sunnah. Perbuatan bid'ah. Subhanallah. Ya. Lalu ada orang mendatangkan ini kaedah berbahaya. Apa bahayanya? Nanti orang awam menghukum sesuatu yang belum tentu bid'ah menjadi bid'ah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ingat, yang namanya sunnah Nabi itu jelas dan terang. Sebab Nabi yang mengatakan taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Maka untuk mencek kebenaran ini, antum misalnya suatu amalan, apa misalnya amalan yang antum nak cek sunnah atau tidak? Nikah lagi? Kok nikah-nikah terus dari tadi? Yang lain lah Syekh. Amalin sunnah atau tidak? Nah, tinggal cek. Misalnya sekarang kan terjadi ikhtilaf di antara ulama, bahkan di antara ulama. Ya, misalnya. Apa misalnya? Ini kalau lo buat misal, tuan-tuan pasti tersinggung. Itu masalahnya. Ya, membid'ah-bid'ahkan alam orang katanya. Bukan kita yang bid'ahkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan tidak berdasarkan perintah kami, maka amalannya ditolak. Nah, caranya ada suatu amalan. Tuan-tuan tidak mau kasih contoh, saya tidak mau juga. Ya, nanti tuan-tuan tidak mau karena takut saya tersinggung. Saya pun tidak mau karena takut tuan-tuan tersinggung juga. Jadi biarlah tidak saya kasih contoh lah. Ada suatu amalan ya yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, yang tak terkenal dalam sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi kan terkenal. Sunnah Nabi terkenal tak? Terkenal. Bagi para penuntut ilmu pasti terkenal. Apalagi kalau sesuatu itu yang mesti berlaku berulang-ulang dan sering. Apa contoh yang berulang-ulang dan sering? Hampir tiap hari terjadi. Apa contohnya? Apa? Kikir? Zikir. Masya Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi jami' atau fi kulli ahwali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam segala keadaan. Allahu akbar. Siapa nama Syekh? Irwan, Masya Allah. Apa yang nak saya beri ini? Nanti takut pula saya beri. Doa aja lah ya.
Hah? Antum udah makan malam belum? Sudah. Mau saya kasih makan malam? Hah? Antum makan berapa biasanya? Ya, tapi yang keras-keras ampera lah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Zikir misalnya. Zikir apa yang selalu berulang tiap hari? Selesai salat. Kok kita antum macam tak salat aja sih? Zikir selesai salat. Iya tak? Nah, zikir selesai salat dan dia berulang sebanyak berapa kali sehari semalam? Dah lupa. Terakhir salat kapan? Oh, tadi Isya. Sebelumnya enggak? Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Yang berulang 5 kali dalam sehari dan semalam. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, mungkin enggak zikir Nabi selesai salat tidak dikenali? Saya ulang lagi. Enggak paham pertanyaan, enggak mungkin paham jawabannya. Ya, pertanyaan enggak paham, macam mana nak jawab kan? Ini amalan berulang-ulang 5 kali sehari semalam. Mungkin enggak di antara zikir itu tidak terkenal? Ya Allah ya Rabbi. Saya misalnya kasih kajian 5 kali sehari di sini. Mungkin enggak saya enggak terkenal di sini? Baru paham. Hah? 5 kali sehari bikin kajian, mungkin enggak terkenal? Enggak mungkin, mesti terkenal. Nah, Nabi 5 kali sehari berzikir, enggak mungkin zikirnya enggak terkenal. Betul kan? Nah, lalu zikir yang terkenal dari Nabi SAW diriwayatkan oleh para ulama. Tiba-tiba antum mendengar zikir yang tidak terkenal. Kira-kira antum curiga atau langsung percaya? Curiga enggak? Nah, kalau antum curiga bahwa itu tidak sunnah, berbahaya atau tidak berbahaya? Enggak berbahaya. Kenapa datang bahayanya? Antum curiga itu berbahaya atau tidak? Ya Allah, enggak paham pertanyaannya. Sikap antum mencurigai yang bukan sunnah itu tidak sunnah, berbahaya? Kenapa berbahaya? Bisa menghilangkan sunnah? Enggak paham nampak. Ulang lihat. Di mana hilang sunnahnya? Di mana kok bisa hilang? Antum curiga itu bukan sunnah karena memang tidak terkenal sebagai sunnah. Curiganya antum itu berbahaya atau tidak? Baru paham. Memang subhanallah. Rupanya antum yang capek bukan saya nampaknya. Seulang lagi biar paham. Orang mengatakan bahwa kalau orang awam langsung curiga atau langsung menghukum sesuatu yang tidak dikenali sebagai sunnah, bahwa itu bid'ah, oh itu berbahaya. Ini perkataan berbahaya atau tidak berbahaya? Tambah tidak paham lagi. Kembalikan yang tadi. Antum mencurigai, kan tadi zikir selesai salat terkenal, betul? Berarti sudah dicatat oleh para ulama. Lalu tiba-tiba ada zikir baru yang tidak terkenal. Antum curiga itu bukan sunnah. Berbahaya? Berbahaya enggak? Antum mencurigai itu berbahaya enggak? Hah? Ya enggak lah. Justru itu yang harus dilakukan. Supaya tidak hilang sunnah, lahir bid'ah. Seperti antum khawatirkan tadi. Tapi nampaknya kurang paham tadi. Kalau antum tidak curiga, antum langsung terima. Kalau langsung terima, bercampur bid'ah dengan sunnah. Lama-lama semakin banyak bid'ah, hilang sunnah. Berbahaya tidak ini? Berarti curiga itu berbahaya atau tidak curiga yang berbahaya? Berarti yang berbahaya tidak curiga. Sebab kalau tidak curiga, maka akan masuk bid'ah bercampur dengan sunnah.
Jelas? Jelas? Makanya para ulama dulu berusaha memisahkan mana sunnah, mana bid'ah. Tapi mereka tidak sibuk dengan mencari bid'ah, tapi sibuk mencari sunnah. Kalau kita hari ini sibuk cari, itu yang masalah juga. Sebentar lah tersinggung orang di sini, sebentar singgung orang sana. Gara-gara kita sibuk cari bid'ah. Sampai-sampai ustadz pun kena bid'ah. Ya, itu masalahnya. Itu makanya orang tuh bilang berbahaya gara-gara antum tadi. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati. Paham kan? Paham. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi orang yang selamat dari syubhat yang dengannya dia menolak berita yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syubhat. Nah, sampai-sampai dalil tentang larangan bid'ah pun menjadi dalil membolehkan bid'ah. Beras dahsyatnya luar biasa. Kalau hati tidak biasa dengan yang bersih, yang kotor dianggap bersih. Au syahwatin tu'aridul amra. Tadi syubhat menolak berita. Sekarang syahwat menolak perintah. Apa modelnya? Antum kan tahu sendiri Nabi alaihissalatu wassalam petunjuknya dalam segala hal jelas dan terang, iya kan? Petunjuk Nabi jelas dan terang. Tentu saja bagi yang berilmu, lamba ilmu ialah tidak pernah ngaji apa yang terang, gelap semuanya. Maksudnya bagi yang mengaji, bagi yang berilmu, dia tahu bagaimana sunnah Nabi SAW ketika pasang sendal. Tahu tak? Dulu kan kaki atau tangan dulu? Kaki kanan. Bila menanggalkan kaki, dah selesai. Terang semua. Sampai pasang sandal pun diajar, masuk WC pun diajarkan. Tiba-tiba ada ajaran yang tak ada dalam sunnah yang masyhur. Antum curiga atau tidak? Kenapa curiga? Karena enggak ada. Maka sikap mencurigai seperti itu yang bagus, bukan berbahaya. Kecuali bagi ahli bid'ah, memang berbahaya baginya. Apa sebab? Awak ada capek-capek disesatkannya pula. Itu masalah. Makanya antum jangan sesatkan orang dah. Jangan sesatkan orang. Yang penting cari jalan selamat. Ya, biarlah kami aja lah, daripada antum kena hujat, kasihan gitu. Mau ngaji ngaji Rabu, Kamis gunting jenggot, gitu ya. Saya ulang lagi, ngajinya Rabu, habis itu Kamis gunting jenggot, gitu. Enggak, pelihara jenggot. Masya Allah, sehari langsung panjang. Jumat potong celana. Nah, kalau potong celana bisa aja kan sehari kan. Tapi jenggot sehari apa ya nih? Bagaimana caranya? Sabtu berfatwa. Itu gara-gara antum nyesat-nyesatkan orang tuh, makanya berhentilah nyesatkan orang tuh. Nah, antum kan Nabi kan ketika menyebutkan 73 golongan, Nabi sahabat tidak nanya, ya Rasulullah mana yang 72 tuh sebutkan. Kan itu yang ditanyakan oleh sahabat. Yang ditanya apa? Mana yang satu itu? Ini kita dibalik. Ustaz, tolong sebutkan apa aja golongan sesat di Indonesia ini katanya. Hanya sibuk berbantah sana sini. Nah, sekarang ikut bagaimana sahabat Nabi SAW yang selamat hatinya. Sehingga ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin beda dengan kita dalam satu masalah, dua masalah, tiga masalah, yang lahir bukan kebencian, tapi yang lahir adalah keinginan menyampaikan petunjuk. Kita diajar untuk benci, itu masalahnya. Sampai-sampai salam tidak dijawab. Ada kawan masuk ke nak beli haus di waktu siang tuh haus, nak minum, nak beli es tebu, tengoknya berjenggot kan, ini kawan nih katanya.
Rupanya bukan kawan, akhirnya balik lagi tak jadi beli sama orang lain yang tak sholat sama sekali. Ini kan kekeliruan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi cari, sahabat nanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Ditanyakan oleh mereka pada Rasulullah, siapa yang selamat? Bukan tolong Rasulullah catatkan siapa yang ambil pena. Ini. Nah. Jelas? Sebab seperti kata Syekh atau kata sebagian ulama mengatakan, iza arafta sunnata arafta al-bid'ah, iza alimtal haqqa alimtal batil. Kalau kau dah kenal yang hak, maka pasti kenal yang batil. Kalau dah kenal sunnah, pasti kenal bid'ah. Tidak sebaliknya. Kalau kau kenal bid'ah tidak tahu, sunnah tidak jelas. Akhirnya yang sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Maka kenali sunnah Nabi SAW, khususnya yang masyhur tadi. Jadi kalau sudah masyhur nggak ada, wajib curiga. Kalau antum tak curiga, berbahaya. Makanya mengatakan kaidah itu berbahaya, ini datang dari orang-orang berbahaya. Dia mengatakan kaidah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalilnya dalam keduanya, dan tidak pula dipahami oleh salafus salih dari hadil ummah, maka itu adalah bukan tidak sunnah, non sunnah. Ya, biar halus sedikit, non sunnah. Nah, tetapi bagi kita, kenali saja mana yang selamat. Insya Allah yang tidak selamat akan langsung kita kenali. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Inilah petunjuknya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Jadi oleh sebab itu sekarang kita masuk dari yang mana? Apakah yang sibuk menjaga zahir saja, atau sibuk hanya mengurus masalah hati saja tanpa mempertimbangkan yang zahir, amalia zahir? Atau kita masuk seperti as-salafus salih yang mereka tidak hanya memperhatikan yang zahir tetapi juga memperhatikan yang di dalam ikhlas dan bersih, di luar sesuai dengan yang disyariatkan. Berkata Ibnu Qayyim lagi, jadi ada kalanya syubhat yang menolak khabar, atau syahwat yang menolak perintah, au iradatin tu'aridul ikhlas, atau keinginan yang bertentangan dengan keikhlasan. Kalau ikhlas tidak sesuai dengan keinginan, ya, kalau ikut ikhlasan tidak sesuai keinginan, akhirnya rusak pula keikhlasan. Au i'tiradin yu'aridul qadara wasyara', atau sanggahan yang sanggahan yang menolak takdir Allah dan syariat. Jadi ada orang yang kerjanya menolak syariat dengan sanggahan-sanggahannya. Wa sahibu hadzat takhallus wa sahibul qalbil salim. Orang yang selamat dari semua itu, dari syubhat itu, merekalah yang memiliki hati yang salim, yang selamat. Alladzi la yanju yaumil qiyamati illa man atallaha bih, yang tidak selamat pada hari kiamat kecuali yang mereka yang memiliki hati seperti ini. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, luar biasa dengan antum ini, tak terasa waktu sejam sudah berlalu. Saya tidak tahu apakah kita terus berlalu atau kita ucapkan salam untuk berlalu. Baik, kita kembangkan dalam tanya jawab lah ya. Ya, asalnya kemarin janji tanya jawab, sekarang tidak jadi pula. Baik, silakan. Jangan kalah sama ibu-ibu tadi. Ibu-ibu, masya Allah, sebeban itu apa pertanyaan tadi? Takut saya nengoknya. Iya, sababan. Masya Allah. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Baik, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, Ustaz langsung. Oke, atau kita seperti dulu ya. Nah,
Baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memperbaiki hati yang terluka oleh karena perkataan seseorang yang menyakitkan karena telah melecehkan harga diri? Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah. Memang kata penyair, kalau luka oleh pedang banyak obatnya. Luka oleh lisan, kemana obat nak dicari? Memang lisan ini lebih tajam daripada pedang. Oleh sebab itu datanglah perintah untuk menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Ya, sampai-sampai Mu'az heran, ya Rasulullah, nahnu mu'akhadzuna bima natakallamu bi. Memangnya kita berdosa gara-gara kita bercakap, katanya. Saqilatka ummuka ya Mu'az. Ya, ini, wahai kasihannya kamu ya Mu'az. Alaysa yakubbun nasa ala wujihim aw ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat orang terseret ke dalam jurang neraka jahanam di atas muka-muka mereka, melainkan hasil daripada lisan mereka. Nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang dengan lisannya menyakiti, baik dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghinakan, atau menghibah, mengadu domba dan sebagainya, ini orang yang paling bangkrut nanti di akhirat. Orang yang paling bangkrut di akhirat. Tapi pertanyaan saudara atau saudari kita, bagaimana cara mengobatinya? Minta obat kepada yang melukai. Ya, kalau yang melukai laki-laki, awak perempuan, obati dengan menikah gitu. Karena kalau sudah menikah kan berarti mau menerima, memaafkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Luka itu sebenarnya obatnya sangat mudah. Yaitu seperti tidak tahu saja. Paham, seperti tidak tahu. Orang menghina kita dengan sesuatu yang tak ada pada kita, jangan sibukkan untuk bersedih hati. Misalnya awak dihinanya orang miskin, awak kaya, biarin aja. Atau dibilangnya kita bodoh, awak pintar, tidak ada guna dimakannya. Lihat tuh bagaimana dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun menuduh Musa gila, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun, rasul kamu yang diutus kepada kalian ini gila. Musa tidak jawab, karena Musa paham, Fir'aun pun ngerti bahwa Musa tidak gila. Apa bukti tidak gilanya? Semua pertanyaan dijawabnya dengan baik. Coba antum panggil orang gila. Ada orang gila? Atau nunjuklah. Kalau orang gila itu ditanya tidak nyambung, ya kan? Kalau orang gila nyambung bicaranya? Tidak lah. Makanya ketika ada orang tuduh Nabi Muhammad gila dulu, Amr bin Tufail ad-Dawsi bilang, ini perkataan bukan orang gila, karena kata-katanya nyambung. Orang gila tidak ada yang nyambung kan? Makanya orang-orang yang nyari nomor ke dia juga orang yang Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau hinaan itu tidak ada sama kita, abaikan saja. Abaikan saja. Karena sesungguhnya kalau disimpan itu yang menyakitkan. Kalau dikeluarkan hilang sakitnya. Antum kalau tertusuk duri nanti di kaki, biarin aja, simpan-simpan aja lah. Sakit saya. Tapi antum keluarkan, memang berat mengeluarkannya itu, tapi hilang sakitnya, gitu aja antum. Keluarkannya dari hati itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Payah Ustaz katanya, jangan bilang payah. Ya, bilang payah tapi bisa. Tapi jangan bilang bisa tapi payah. Kan beda itu. Ya, apa yang kau rasakan kan kau rasakan juga. Iya. Saya sering juga disakiti. Tapi saya tidak mau sakit.
Antum belum disakiti dah sakit. Jadi tidak usah dipikirin. Dia juga tidak mikirin kita sebenarnya. Untuk apa kita mikirin dia lagi? Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah menyediakan pahala yang luar biasa, surga seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Di antara sifatnya ada wal afina anin nas. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan lamma afautu, ketika saya suka memaafkan azallati, ketika saya memaafkan segala kesalahan orang, istarahal qalbi min murril adawati, hati saya selamat, hati saya tenang, hati saya istirahat, tidak ada musuh. Walaupun orang memusuhinya, sibuk sendiri orang musuh, dia tidak bermusuh. Kan enak tuh ya. Antum kalau biasa bela diri, mana yang lebih menyakitkan, menyerang atau mengelak? Yang menghabiskan tenaga? Tidak tahu ya, tidak tahu ya. Ada yang ahli bela diri kita tampilkan, satu menyerang, satu ngelak. Habis itu lihat mana yang loyo. Nah ya, tidak ada. Nah, yang menyerang pasti lebih sakit, lebih kehabisan tenaga dan napas daripada yang ngelak. Ngelak gini aja, nah selesai, tidak banyak tenaga. Jelas? Nah, apalagi sambil teriak-teriak pula. Wah, jadi kan habis tenaganya. Kalau antum, tapi kalau antum ikut nyerang, membabi buta pula serangannya, nah, antum akan lebih sakit. Apalagi kalau betul-betul kena pula gara-gara membabi buta, akhirnya ditembaknya kita. Namanya babi buta kan, tembak. Makanya biarkan saja. Karena sesungguhnya memaafkan itu luar biasa pahalanya. Dalam hadis Sahih Bukhari, indah sekali. Ya. Ini di akhirat datang seseorang membawa saudaranya yang menzaliminya ketika di dunia. Lalu dia katakan, ya Allah, khuz mazlamati min akhi. Ya Allah, saya ingin kezaliman saudaraku kepadaku sekarang ditebus, diqisas. Lalu Allah SWT perintahkan atau tunjukkan kepadanya, unzur wara'ak, lihat ke belakang. Lalu dia lihat istana yang megah, tiang-tiangnya dari mutiara, tiang-tiangnya dari mutiara, atapnya dari emas dan perak. Ini apa nih mutiaranya? Kalau sempat ada mutiara satu nih aja, ini Masjid Jabal Rahmah tidak seperti ini lagi ya. Tiangnya mutiara, taib, atapnya emas dan perak. Lalu dia terkagum-kagum melihatnya. Ya, untuk siapa istana ini ya Allah? Allah jawab, liman yamliku thamanah. Siapa yang punya harga belinya. Lalu dia bilang, siapa yang bisa beli seperti ini? Kami aja bikin masjid dari semen aja tidak selesai-selesai sejak 2015. Kan sejak 2015 belum selesai-selesai, rame-rame itu. Gimana kalau sendiri? Hah? Bagaimana kalau sendiri? Gimana cara bangunnya? Dari emas pula. Apa katanya? Kata Allah SWT, bi'afwika an akhika, dengan kau maafkan saudaramu ini. Mendengar itu langsung dia bilang, saya maafkan, katanya. Langsung yang saya maafkan. Kata Allah SWT, khuz biyadi akhika ilal jannah, karena kau sudah maafkan, ya, pahala kau memaafkan itu dapat itu, dan juga dapat syafaat bagi saudara yang kau maafkan. Masya Allah. Kalau antum terbayang itu, jangan tunggu nanti. Itu belum tentu dapat kita seperti itu. Sekarang lah masanya, di masa masih hidup. Maka hilangkan itu. Kemudian seperti kata Imam Ahmad rahimahullah,
menganggap tak terjadi apa-apa itu melapangkan dan meninggikan adab kita. Berkata Imam Ahmad, ra'aitu tis'ata a'syaril adabi fit taghadhi. Saya melihat 9 dari 10 adab yang tinggi itu 9/10 pada adab itu adalah fit taghadhi, yaitu seperti tidak tahu, membiarkan saja. Yang keempat, ingat wahai saudaraku, Nabi kita alaihissalatu wassalam lebih teruk lagi, dicaci, dimaki, disakiti, diprovokasi, dipersekusi, sampai-sampai dulu yang pengurus Masjidil Haram itu datuknya kan, yang menemukan sungai Zamzam, telaga Zamzam kan datuknya kan, beliau sudah diakui. Tapi karena hari itu yang ngurus Masjidil Haram ada Haji Abu Jahal, ada Haji Abu Lahab. Kenapa tertawa tuh? Enggak Haji Abu Jahal. Abu Jahal haji. Dia sering haji dia tuan-tuan. Awak haji kalau kalun aja nya, peci haji ke makalunnya. Dia haji. Tiap tahun dia haji. Bukan hanya haji, menjadi pengurus haji, beri makannya, akomodasinya, sampai ada di antara mereka sebagai Abdullah bin Jud'an itu kalau musim haji menyembelih 1000 ekor onta. Ya, dia buat sistemnya drive thru. Tahu drive thru? Atau saya yang salah baca? Ya, saya guru bahasa Inggris dulu nih saya. Nah, yaitu bisa ambil sambil berjalan tanpa menunggu. Kalau kita kan nunggu dulu kan, di order dulu, habis itu nunggu dulu, habis itu dibayar atau bayar dulu. Bayar pula dulu. Ini enggak gratis. Gratis. 1000 keronta. Jadi orang ngambil makanan di kancah-kancah ditinggikannya, sehingga tidak perlu turun dari onta, tidak perlu turun dari kuda, sambil berjalan orang ngambil makanannya. Berarti haji enggak dia? Haji enggak? Haji, tapi Nabi tak boleh berdakwah di Masjidil Haram. Pahit enggak? Sedih enggak? Sakit hati enggak? Enggak, Nabi enggak sakit hati. Apa sebab? Hatinya bersih. Sampai kepada orang yang tak patut pun dihormati, dia tetap hormat. Awak enggak? Ya, orang sedikit aja salah dikit, langsung sakit hati. Wak salam kayaknya enggak mandang cuma gitu katanya. Besok enggak dengar lagi kajiannya katanya. Kadang ustaz sedang menghayal, kan sedang melamun kadang kan. Entah apa yang dilamun itu enggak ada tahu gitu. Ya maklum lah ustaz-ustaznya juga ada kadang yang melamun kan. Ada enggak? Enggak, alhamdulillah. Jadi salah dikit. Nabi SAW salah banyak, orang tuh enggak sakit hatinya. Buktinya ketika datang kepadanya malaikat untuk menimpakan 2 gunung Mekah, menautkan 2 gunung Mekah sehingga Quraisy habis dalam sejarah, Nabi bilang tidak. Coba, qalbun salim. Enggak ada dendam, enggak ada ingin melenyapkan, enggak ada. Padahal itu jelas-jelas musyrikin. Bukan hanya musyrik, mencari-cari untuk menghajur, ingin melenyapkan Nabi di permukaan bumi. Berbagai cara mereka lakukan. Sampai-sampai di antaranya caranya halus tapi menyakitkan. Datang ke Abu Talib, iya, daripada apa kan, serahkanlah keponakanmu itu kepada kami. Nanti kami cari pemuda yang paling ganteng, yang paling cerdas, yang paling tangkas sebagai gantinya. Untung Abu Talib tidak mau gitu. Enak banget kalian katanya. Saya kasihkan anak saya untuk kalian bunuh, lalu kalian berikan anak kalian untuk saya jaga katanya. Ya Allah, di mana logika kalian nih katanya. Jadi tahu juga dia bahwa itu logika jahiliyah. Untung Abu Talib tidak mau dibarter. Kalau sempat,
Allah musta'an. Tapi Allah Maha Kuasa. Ini benar-benar sudah habis baterai nampaknya. Bapak muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini baru satu pertanyaan, 20 menit. Masih dibacakan lagi Ustaz? Silakan. Nah. Nggak, yang bertanya ada puas tadi itu, kalau tidak saya tambah lagi tambahannya. Masih banyak itu trik-trik yang harus kita jalankan. Ya. Ada lagi kisah, kalau saya bacakan kisah panjang nih. Tapi memang sembuh orang tuh gara-gara itu memang. Kalau mau saya bacakan, kalau enggak usah lah ya. Yang tadi udah cukup lah tuh. Baik, silakan Ustaz. Jasa keluarga Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini berhubungan dengan hal yang fenomenal yang sering tampil di medsos, adanya pengakuan orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga? Betul Ustaz. Subhanallah. Ini bikin orang tersinggung kan ini. Dijawab tidak, saya pula berbohong saya ini. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan kita cara alat detektor. Kalau kita pakai ini kita tahu. Beliau mengatakan, "Lau ra'aituhu yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa." Andainya saya lihat dia bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di angkasa, tapi tidak pakai balik-balik nah. La a'tabiru syai'an, saya tidak menganggap apa-apa itu hatta ara mauqifahu minas sunnah, sampai saya tahu bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia menghidupkan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Karena kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada seseorang tidak semuanya karamah. Karena tidak semua yang ngaku waliur rahman. Kadang-kadang ada juga waliyu asyaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ceritanya tentang klaim, yaitu pengakuan, saya lebih berhak ngaku ketemu Nabi. Ya, saya lebih lama tinggal dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sempat saya ngaku, tentu langsung percaya nih. 15 tahun bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Ustaz tidak jarang, Ustaz kan tidak dekat dengan Nabi Alaihi Wasallam, jarang salawat katanya. Ya, saya jurusan saya di hadis. Alhamdulillah setiap hari baca ratusan hadis waktu itu. Sekarang gara-gara tonton ajak ceramah ke sana kemari lah, jarang baca lagi. Alhamdulillah kami, majelis hadis kami waktu itu bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ayah dari guru kami juga Syekh Abdul Razak Al-Badr, di Masjid Nabawi, di dekat Raudhah, tempat dulu Imam Al-Bukhari menyalin teks terakhir Sahih Al-Bukhari. Situ kami dulu belajar Sunan Nasa'i. Alhamdulillah tamat selama 3 tahun setengah. Tuh kurang selawat, no? Kurang selawat. Nabi SAW yang mengatakan ahadzun nasi, Imam Ahmad, salah tadi. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah SAW ahlul hadis. Li'annahum kullama zukira ismu sallallahu alaihi, karena setiap namanya disebut maka mereka bersalawat kepadanya, ya kan? Dan kita bersalawat kepada Rabbi satu kali,
Allah balas 10 kali. Kalau kami baca 5 bab sehamalam, karena tidak seperti sekarang, kami baca kadang-kadang 3 bab, 4 bab sampai 5 bab, dan 1 bab kadang 5 hadis. Nah kalau 5 hadis kali 5 berapa hari? 25. Itu baru di Masjid Nabawi, belum lagi majlis-majlis yang lain, di kuliah dan sebagainya. Kalau hitung selawat kayaknya lebih banyak, kayaknya kita selawat lagi. Kalau masalahnya selawat, kecuali ada selawat yang diwahyukan belakangan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalahnya selawat, masalahnya alhamdulillah kita tidak pernah luput selawat. Cuman saya tidak mau ngaku, itu aja. Kalau sempat saya ngaku, tonton mesti percaya. Kalau Pak Beli nanti saya buat sertifikatnya. Sertifikat Nabi keluar karena saya baca selawat. Itu klaim. Semua orang bisa saja mengklaimnya. Tapi besok yaumatublas sarair, besok akan dibuka segala yang dirahasiakan. Maka nampaklah yang dusta itu dusta, yang jujur itu jujur. Sekarang bisa saja kita mengatakan kepada orang-orang yang tidak berilmu bahwa itu mungkin dengan alasan mungkin. Ilmu itu tidak dengan mungkin saja, tapi harus berdalil. Yang ketiga, subhanallah, Uwais Al-Qarni. Sekarang kan orang mengklaim saya datang dari negeri yang jauh, jadi Nabi menghormati saya. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang yang menghormatinya. Tentu kaum muslimin, Nabi menyebut Uwais Al-Qarni datang dari Yaman sebagai tabi'in yang terbaik. Kalau bertemu nanti tolong minta didoakan olehnya. Ya, minta didoakan. Syaratnya bertemu dulu. Andainya boleh dengan kehormatannya di sisi Allah, Nabi bilang aja, nanti kalau kalian berdoa minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Uwais Al-Qarni. Tidak ada. Tapi kalau bertemu minta doakan olehnya. Maka Umar mencari-cari, setiap ada utusan dari Yaman, dia tanya, ada enggak kalian dari Bani Qarn? Tidak, bukan kami dari Qankari, dari Murad. Ada yang dari Qarn, ada mungkin di belakang. Nah setelah ketemu, maka dia minta didoakan karena dia mendengar Nabi SAW seperti itu. Nah Nabi kok tidak keluar ketika Uwais Al-Qarni datang ke Madinah. Yang keempat, sahabat Nabi SAW banyak melalui masa-masa sulit yang memerlukan solusi yang valid yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan darah kaum muslimin, fitnah. Ali berhadapan dengan Muawiyah di Siffin, terjadi perang Jamal. Istri Nabi, mana yang lebih kira-kira? Nabi lebih cinta pada istrinya atau pada istri antum? Ya, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Makanya sebenarnya yang seperti ini tidak perlu dijawab lagi, anggap aja dongeng pengantar tidur. Dongeng pengantar tidur. Kalau dicarikan dalihnya nanti ada, dalil nggak ada. Di antara dalihnya adalah bahwa setiap salawat ke Nabi Allah kembalikan ruh kepadanya. Ya, setiap ada yang salawat kepada Nabi maka Allah kembalikan ruhnya. Faradallahu alayya ruhi fa usallim atau fa aruddu alaihi salam. Ini hadis ini kan sudah ada dulu di zaman Abu Bakar atau ada atau belum? Sudah kan? Sudah ada enggak di zaman Umar? Sudah kan? Hadis Nabi. Jangan-jangan hadis palsu pula menurut tuan. Hadis ini kan sahih. Berarti sudah ada sejak Nabi masih hidup. Iya. Woi, hadis itu sudah ada enggak sejak Nabi masih hidup? Kalau enggak ada berarti hadis palsu dia. Berarti sudah ada. Berarti di zaman Abu Bakar sudah ada atau belum? Di zaman Umar sudah ada belum? Kok enggak ada mereka yang paham seperti itu? Tiba-tiba kita di abad ke-15 Hijriyah ini pahamnya seperti itu. Maka wajib. Nah,
Karena tidak dikenali hal-hal seperti ini di kalangan orang-orang yang dipastikan selamatnya. Kan itu tadi, cari yang selamat, jangan cari-cari yang seperti itu. Nanti antum pintalah, Ustadz kalau nak dengar kaji Ustadz harus matching. Nangis saya kan? Kenapa nangis Ustadz? Ketemu Nabi. Ya Allah ya Rabbi, mudah sekali. Kalau saya mau seperti itu, sangat mudah, antum wajib percaya. Apa pasal? Saya 15 tahun di Madinah. Masa orang yang tidak pernah ke Madinah tiba-tiba sayang lagi ke Nabi daripada kita yang biasa di Madinah. Gara-gara ziarah sekali Nabi langsung keluar. Awak hampir tiap hari mengucapkan salam ke Nabi di depan kuburannya, tidak keluar-keluar dia. Itu cahaya jantung. Wajib curi. Anggap aja dongeng pengantar tidur. Wallahu taala alam. Baik, demikian kajian Islam ilmiah kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali esok pagi pada sholat subuh dengan sebuah tema mutiara tetap mutiara. Dan saya selaku pembaca pada malam hari ini mohon maaf untuk segala kekurangan dan kita berbagi dengan doa Rasul Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu, ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari, ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat ba'da asar. Di saat semua rahasia dibuka, ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara, ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan.